Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tadi pagi sempat kelupaan kawan, saya lupa untuk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang memulai di hari Sabtu dan bagi kalian yang akan memulai besok. Semoga diberikan kelancaran untuk menunaikannya di hari pertama dan sampai hari terakhir. Dan untuk sore atau malam ini kita tidak akan mengulas game dari Amitabh Bachchan versus Wesley So kawan, karena kemarin sudah beberapa kali kita juga sudah mengulas permainan mereka. Jadi untuk sore, mungkin di hari kedepannya kawan, setiap sore akan kita ulas game-game dari legenda. Kali ini game yang saya ambil ini dari legenda Indonesia, Bapak Utut Adianto. Dan game yang saya ambil ini dari event di Jakarta tahun 1996 kawan, melawan Grandmaster asal Inggris atau juara Inggris 4 kali saat itu, yaitu Julian Michael Hodgson. Langsung saja kita ke atas papan kawan. Di sini Bapak Utut pegang hitam dan Hodgson pegang putih, mengawali dengan pion E4. Bapak Utut pion C6 karukan defense dan putih melangkah kuda E2. Apa nama variasi kuda E2 ini kawan dalam permainan karukan defense? Di database atau di ensiklopedia, variasi ini tidak ada namanya kawan. Walaupun begitu, masih banyak game-game yang memainkan variasi seperti ini. Kurang lebih ada 400-an game di database. Selanjutnya, Bapak Utut tentu pion D5 dan pion E5. Pion G6, langkah yang tidak disukai dalam permainan karukan oleh engine kawan. Di sini tadi engine lebih menyarankan gajah ini langsung berkembang ke peta F5. Kelanjutan dari pion maju seperti ini. Selanjutnya pion E6 bisa dimainkan agar tidak terjebak gajah terangnya segera keluar seperti ini. Dan dilanjut oleh Hodgson dengan pion D4. Hampir sama strukturnya kawan dalam permainan karukan variasi advance. Selanjutnya gajah G7, kuda F4 membuka diagonal terang bagi pengembangan gajah. Di sini Bapak Utut menantang pion pusat dengan pion F6. Jika diterima kawan, akan memberikan tempo kudanya pukul balik sekaligus berkembang. Langsung diterima, dipukul balik. Selanjutnya gajah D3. Di posisi tadi kawan, kuda ini lebih baik ditempatkan ke peta D3. Tapi putih lebih memilih melanjutkan pengembangan agar rajanya bisa segera rokade. Bapak Utut rokade, Hodgson juga rokade, dan menteri D6. Mencoba memberikan pressure bagi kuda, dibalas dengan pion C4. Merupakan langkah blunder di awal-awal pembukaan kawan. Pada posisi ini kawan, langkah terbaik apa yang bisa dimainkan oleh putih? Bisa bermain dengan pion H3 atau cukup mendorong pion C-nya cukup satu peta ke peta C3. Bisa jadi dilakukan oleh putih atau bermain dengan gajah mundur ke E2 ini kawan. Tapi di sini tadi putih cukup agresif mencoba menantang pion pusat hitam. Jika ditolak mungkin pion ini akan didorong maju untuk mendapatkan penguasaan ruang kawan. Dibalas Bapak Utut dengan kuda ke G4. Itulah tadi kawan fungsi pion H3 untuk mengontrol peta G4. Sekarang hitam mempunyai kesempatan untuk menempatinya dengan kuda di peta G4 ini. Sekaligus membuka serangan bagi kuda ini kawan, walaupun mendapatkan backup dari gajah tidak cukup karena kuda ini diserang 2 kali sekarang. Sekaligus dengan melangkahkan kuda ke G4, kuda ini juga memberikan pressure bagi pion-pion ini kawan. Menteri pun juga siap memberikan serangan X-ray bagi pion H2. Dan beteng pun siap untuk memberikan pressure lebih bagi pion F2 jika kuda ini pindah. Dan ancaman terhadap kuda ini diantisipasi dengan pion G3. Sangat logis tapi engine tidak menyukainya. Engine lebih menyukai langkah pion C5 terlebih dahulu. Setelah menteri mundur, barulah pion G3 bisa dimainkan oleh putih. Tapi sudah kepalang tanggung kawan, dia sudah melakukan blunder dengan langkah pion C4-nya tadi. Posisi hitam dalam variasi ini pun masih lebih baik. Di sini pion G3 langsung dimainkan oleh Hodgson, dibalas Bapak Utut dengan gajah ambil pion D4. Yang sudah tidak ada penjaganya tadi, pion tadi harusnya hanya sekedar didorong ke C3 lebih bagus daripada memainkan 2 peta seperti ini. Putih melanjutkan pertukaran pion C pukul pion D5, Bapak Utut pukul pion F2, melakukan pengorbanan kuda. Diambil oleh beteng, selanjutnya pion C pukul pion D5. Di sini Hodgson melanjutkan pengembangan kuda C3. Bapak Utut melanjutkan dengan pion E5. Mencoba mengusir kuda agar beteng nanti bisa dipukul. Di sini Hodgson merespon dengan langkah kuda ke B5, memberikan ancaman garbuan terhadap gajah serta menteri. Terlebih dahulu Bapak Utut sikat beteng dengan gajah.
Jika diambil oleh raja kawan, sekarang posisi raja otomatis kena pin atau mendapatkan pin dari beteng hitam. Jika ditolak oleh putih, mungkin lompat saja rajanya ke peta G2. Simple, menteri juga bisa lompat menghindari serangan kuda kawan dan seterusnya. Di game aslinya di posisi ini, raja langsung ambil balik gajah hitam dan posisi raja sekarang otomatis kena pin, kuda bisa dipukul atau diambil oleh pion nanti. Bapak Utut menghindari serangan kuda, menteri ke D8, dan di sini menteri putih F3. Malah menempatkan menterinya kawan satu lajur dengan rajanya yang sudah kena pin dari tadi. Pada posisi seperti ini tadi kawan, engine menyarankan raja ini menghindari pin-pinan walaupun kudanya tewas di langkah berikutnya ini kawan. Tapi malah di sini menteri bergerak ke F3. Dibalas Bapak Utut memanfaatkan tempo untuk melanjutkan pengembangan perwira, menambah daya gedor di langkah berikutnya kawan. Karena posisi menteri, raja satu lajur, jadi pion tidak terburu-buru untuk ambil kuda ini. Raja bergeser ke G2, barulah sekarang Bapak Utut ambil kuda, dipukul balik oleh gajah, selanjutnya kuda ke E5, memberikan garbuan. Tidak akan mungkin gajah akan berani pukul kuda jika tidak ingin menterinya tewas. Menteri bergeser ke E3, Bapak Utut ambil gajah, dipukul balik, selanjutnya gajah F5 menyerang menteri. Menteri bergeser naik dan gajah E4 skak. Raja turun, selanjutnya melakukan pengorbanan oleh Bapak Utut. Beteng ambil gajah F4, diambil balik oleh pion G, sekarang menteri D7. Mengancam kuda sekaligus mencari posisi di lajur G nanti kawan, memberikan ancaman skak. Raja bergerak ke F2, melakukan skak lagi, bisa jadi di sini kuda menghindar ke C3, menteri ke G4 skak. Raja ke F2, menteri G2 skak, raja ke E1 dan selanjutnya beteng E8. Di posisi ini kawan, Hodgson merasa cukup, dia menyerah di langkah ke-26 ini. Alasannya cukup jelas, hitam persiapan di langkah berikutnya adalah discover check kawan nantinya di sini. Mungkin nanti kuda akan dikorbankan untuk menutup discover check ini dan nanti juga bisa dieksekusi juga dengan ancaman skakmat di peta E2 ini cukup serius kawan. Apabila permainan agak lama sedikit, jika putih ingin melanjutkan permainan, mungkin bisa bergerak dengan menteri ke peta E3 ini kawan. Apabila terjadi discover, menteri bisa ambil beteng, tapi bisa bergerak ke H1 dengan menterinya dan betengnya akan tewas. Saya rasa sampai di sini saya tak perlu lagi melanjutkan langkah-langkahnya. Putih sudah kalah materi kawan sampai di sini. Atau jika kalian pada posisi seperti ini saat raja kalian sudah kena pin, kalian sikat gajah ini agar tidak melakukan discover check, malah bisa dipukul balik oleh beteng skak, menteri kalian akan tewas di sini kawan. Itulah dua variasi yang mungkin bisa kalian temui pada posisi seperti ini tadi saat beteng mulai menepati lajur E, satu lajur dengan raja putih, persiapan discover check. Itulah yang bisa terjadi jika kuda ambil gajah atau menteri bergerak ke peta E3. Atau kalian mencoba bergerak dengan menteri ke peta E5, bisa saja kawan mengorbankan menteri kalau mau. Tapi posisi kalian sudah kolaps kawan, kalian tidak mungkin bisa berharap remis atau menang. Itulah kawan salah satu game terbaik dari Bapak Utut Adianto di masa jaya-jayanya kawan. Di sekitar pertengahan tahun 90, Bapak Utut sudah menjadi Super Grandmaster saat itu. Elo-nya sudah di atas 2600 saat itu kawan. Semoga permainan dari Bapak Utut tadi menghibur dan memberikan inspirasi. Dan saya ucapkan sekali lagi kawan, selamat menunaikan ibadah puasa untuk tahun ini. Semoga diberikan kemudahan bagi kawan-kawan yang menjalankannya. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.